kalian. Siapa yang tidak hadir? Nadia ya. Nadia, ada izin nggak? Ada surat nggak ada? Ya, Nadia. Siapa lagi yang nggak hadir? Ada, sama ada. Sudah berarti ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengulas dulu sedikit. Kita hari ini akan mempelajari tentang pelajaran ke-10, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Ya, coba kalian buka dulu buku agamanya. Buku paketnya buka dulu. Buka halaman 106. Yang ada 2 pinjam 1, yang ada 92 pinjam 1. Ya. Buka 106. Sudah ketemu? Ya. Itu adalah kita akan belajar tentang keteladanan Wali Songo. Namun sebelum itu, Bapak ingatkan dulu kepada kalian semua bahwa pelajaran minggu kemarin, masih ingat pelajaran minggu kemarin yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, kalian sudah pada hafal bagaimana tata cara sholat, gerakan-gerakan sholat, kalian sudah hafal, dan juga bacaan-bacaan sholatnya sudah hafal, waktu-waktu sholatnya juga sudah hafal. Siap ya? Untuk itu, marilah kita akan menginjak kepada pembelajaran kali ini, pembelajaran ke-10, kisah keteladanan Wali Songo. Ya, coba dibaca dulu ya, di halaman 106. Ini yang di bawah dibaca dulu. 106 ini di bawah dibaca dulu. Nah, ini ya, coba stop baca bersama. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui, yaitu meyakini keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniru apa yang dilaksanakan, yang dicontohkan oleh Wali Songo. Ya, kalian mungkin pembelajaran ini baru kali ini ya, karena belum ada di pelajaran-pelajaran sebelumnya, berbeda dengan wudu, rukun iman, surat Al-Fatihah, surat-surat pendek itu sudah ada di kelas bawah ya. Kalau untuk keteladanan Wali Songo ini baru kalian menemukan pelajarannya, yaitu di kelas 4 akhir semester 2. Dan juga maksud tujuan pembelajaran kali ini adalah menunjukkan perilaku peduli rendah hati sebagai implementasi untuk meniru kisah keteladanan Wali Songo. Ya. Nah, Bapak akan mengulas dulu sebentar siapakah Wali Songo itu. Ya, Wali Songo itu adalah 9 wali yang menyebarkan ajaran agama Islam. Ya, ada perbedaan, ada nabi, ada rasul, ada wali. Perbedaan ya. Kalau wali itu bukan nabi, bukan rasul. Paham? Wali, tetapi wali juga tugasnya sama, menyebarkan agama Islam. Ya, contoh, mungkin sudah ada yang tahu kalian semua siapa-siapa saja Wali Songo itu. Coba yang pertama, Wali Songo itu siapa? Belum ada yang tahu ya? Buka halaman 108. Ya, Wali Songo yang pertama itu namanya siapa? Sunan Gresik. Yang kedua, yang kencang, Sunan Ampel. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan,
Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati. Nah, kita akan pelajari sedikit-sedikit biografinya ataupun sejarah-sejarahnya tentang Wali Songo. Karena mereka ini dengan jasa mereka lah kita semua pada saat ini bisa mengamalkan ajaran Islam. Karena jasa beliau-beliau lah Islam sampai ke kampung kita, Islam sampai ya ke diri kita ya, walaupun itu ada titik beratnya yaitu tentang hidayah dari Allah ya. Itu tugas-tugas Wali Songo ya. Dan juga Wali Songo itu tidak berkumpul di satu tempat ya. Contoh yang terakhir tadi Sunan Gunung Jati. Ada yang pernah dengar enggak Sunan Gunung Jati itu di mana? Di Cirebon. Sampai makomnya pun sekarang masih ada di Cirebon. Ya, menyebarkan Islam itu di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Dan makamnya sekarang ada di Cirebon yang disebut di Gunung Jati, yang disebut Sunan Gunung Jati. Ada yang tahu nggak Sunan Gunung Jati itu nama aslinya siapa? Coba, Sunan Gunung Jati nama aslinya siapa? Ya, yang Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Jadi, kenapa disebut Sunan Gunung Jati? Ya, karena beliau bermukimnya di Gunung Jati dan beliau sekaligus juga dimakamkan di Gunung Jati. Ya, kita tanya lagi. Kalau yang tahu angkat tangan ya. Sunan Bonang itu nama aslinya siapa? Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Makhdum Ibrahim. Ya, masih ada yang tahu Sunan Ampel itu nama aslinya siapa? Raden Rahmat. Terus Sunan Kalijaga. Raden Said. Paham ya? Kenapa mereka itu punya latihan ataupun sebutan-sebutan lain? Karena mereka mendedikasikan hidupnya dengan penyebaran agama Islam di suatu tempat. Contoh Sunan Kudus ya, karena menyebarkan Islamnya di Kudus. Paham? Ya. Oke, sekarang kita diskusikan tentang siapakah wali Allah itu ya. Kelompok 1 sudah di sana, kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 pasang sini. Pasang sini dulu. Ini kasihan baru 3 ini. Nah, di situ duduknya ya. Kalau diskusikan siapakah Wali Songo itu ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi ya. Tok diskusikan. Nah, itu maling karium. Nah, itu buat bicara. Siapakah Wali Songo itu? Nanti Bapak akan tanya ya. Apa-apa saja Wali Songo itu. Tugas-tugasnya dan apa-apa. Sudah, tadi udah di situ, dari sok balik ke sana kursinya, Marium. Nah, itu duduknya ya. Oh, diskusikan, waktunya 5 menit. Sudah ada jawaban? Sudah. Sudah dapat menemukan jawabannya? Ya. Kalau sudah menemukan jawabannya, kelompok 1 perwakilan. Kelompok 1, siapa Wali Songo itu? Wali Allah adalah orang yang beriman dan menyebarkan ajaran Allah. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan menyebarkan ajaran Allah. Paham? Coba yang kedua, kelompok 2. Wali Songo artinya adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam. Ya, Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam. Kelompok 3. Wali Allah adalah orang yang imannya kuat rajin beribadah. Nah, Wali Songo itu adalah orang
orang yang berimannya kuat dan rajin beribadah. Ya, karena kalian mungkin sudah ya, nanti ada PR untuk menonton yaitu tentang kisah Wali Songo ya nanti ya, dan juga akan membuat poster tentang Wali Songo ya. Oke, duduknya kembali lagi seperti biasa. Itulah ya tentang Sunan Gresik yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Beliau menyebarkan agama Islam di mana? Di Gresik, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Gresik di Jawa Timur. Dan juga selain menyebarkan agama Islam, beliau juga mengajarkan tentang bercocok tanam ataupun menanam sayuran, menanam padi, menanam bawang, ya, dan menanam segala jenis tumbuh-tumbuhan, segala jenis pertanian. Mereka dia mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya atau kepada umat Islam. Yang kedua, Sunan apa? Sunan Ampel. Sunan Ampel itu nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau ya, makam Sunan Ampel sekarang terletak di mana? Di Masjid Ampel Surabaya. Ya. Dan juga kisah keteladanan dari Sunan Ampel, beliau menyebarkan agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Dan juga beliau dengan semboyan Mohlimo. Di bawah ada Mohlimo? Ada ya. Mohlimo itu apa? Yang ke satu. Mohlimo itu artinya dilarang 5 perkara. Ada 5 perkara yang dilarang. Yang ke satu, dilarang berjudi. Ya, karena berjudi itu hukumnya dosa. Haram. Jangan pernah berjudi ya. Awas, itu tidak boleh. Yang kedua yang dilarang itu adalah ngambe atau mabuk-mabukan. Awas ya. Kalian suka melihat di lingkungan di mana orang yang mabuk-mabukan itu jangan sampai kalian menirunya ya. Itu tidak baik, itu adalah amalan yang jelek, dilarang oleh agama. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an pun dilarang. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton ya. Jadi minum-minuman keras ya, berjudi itu dilarang. Yang ketiga, dilarang apa? Dilarang mencuri. Yang keempat, dilarang menghisap ganja atau menghisap candu. Yang kelima, dilarang berzina. Oke. Yang ketiga, Sunan apa? Nama aslinya Makhdum Ibrahim. Beliau juga pencipta lagu Tombo Ati. Ada yang apa lagu Tombo Ati? Tombo Ati ana 5 perkara. Lagu Opik apa aja? Ya, belum apa lagu Opik ya. Tombo Ati ana 5 perkara. Ya, yang seterusnya, yang keempat Sunan apa? Sunan Derajat. Beliau juga sama menyebarkan agama Islam ya. Beliau menyebarkan agama Islamnya di desa Derajat di Lamongan, Jawa Timur. Ya, makanya disebut panggilannya Sunan Derajat. Yang kelima, Sunan Kudus. Beliau menyebarkan agama Islamnya di Kudus. Sampai peninggalannya pun sekarang masih ada yang disebut Masjid Menara Kudus. Ya, nanti kalian kalau sudah besar bisa ziarah ke sana. Ada Masjid Menara Kudus. Dari dulu sampai sekarang masjid itu masih megah kokoh ya. Menaranya pun masih tetap seperti dahulu waktu dibangun ya. Yang kelima, Sunan apa? Yang keenam Sunan Giri. Di mana Sunan Giri? Ya, Sunan Giri menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Ya. Yang ketujuh, Sunan Kali. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Raden Said. Raden Said ya.
Sunan Kalijaga. Kalian sudah pernah menonton nggak film Sunan Kalijaga? Yang bertapa di pinggir sungai. Sudah ya? Ya, itu adalah kisah salah satu wali songo ya. Dia bertapa di pinggir sungai sehingga disebutlah oleh orang-orang sekitarnya yaitu Kalijaga, artinya yang menjaga kali atau sungai. Ya. Yang terakhir, yang ke-8 Sunan apa? Sunan Muria. Ya. Sama mereka juga berdapat di daerah ya, Jawa Timur ya. Yang terakhir yang ke-9 Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ya. Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati itu menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah yang terdiri dari di Cirebon ya. Makamnya pun berada di Cirebon di Gunung Jati ya. Nama aslinya Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Paham? Sudah para rekam semuanya, sudah pada hafal semuanya. Bapak akan menuliskan beberapa soal, nanti tinggal ditulis isinya saja ya. Keluarkan buku tulisnya. Yang sudah selesai boleh ke depan. Ya, ini yang sudah selesai boleh pilih. Sembilan kali yang mengibarkan agama Islam ya. Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel, Cirebon, Jawa Barat. Mohon ya betul. Ya, siapa lagi yang sudah? Ya, ini. Ya, Sunan Gunung mana aslinya? Ya, betul. Ya, 100. Ini ya, Syarif Hidayatullah di Cirebon, Jawa Barat. Itu 5 yang dilarang ya. Ya. Kalau ada lagi yang sudah selesai, ya, kalau sudah sini cepat, waktunya habis. Ini hal yang dilarang, 5 hal yang dilarang. Muhtimo artinya 5 hal yang dilarang. Sudah siap, baik, terima kasih ya. Penilaian kita sudah selesai dan alhamdulillah nilainya semuanya bagus-bagus antara 80 dan sampai 100. Tidak ada yang nilai di bawah KKM. Baik, terakhir rangkuman dari Bapak ya untuk mengingatkan kalian semua. Wali Songo itu artinya adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam ya, khususnya di Pulau Jawa ya. Dan juga sebagaimana kalian tadi telah mempelajari, membaca, menyimak tentang kisah-kisahnya, diantaranya Sunan Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan semangat berdakwah kepada rakyat jelata ya, dan juga mengajarkan sosok Lanang. Sunan Ampel atau Raden Rahmat mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pekerti. Yang ketiga Sunan Bonang atau Sunan atau makhluk Ibrahim mengajarkan sikap dalam berdakwah berkesenian bersama rakyat. Yang
Seterusnya Sunan Derajat memberikan keteladanan sikap terpuji dalam dakwahnya. Sunan Kudus ya memperhatikan penggunaan teknologi arsitektur ya. Salah satu kelebihan Sunan Kudus, beliau bisa merancang dan menggambar membangun masjid dan juga menaranya ya. Yang seterusnya Sunan Giri mengajarkan semangat dakwah yang tinggi ya dan juga memperkenalkan permainan anak-anak. Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan kesenian kebudayaan rakyat setempat. Yang seterusnya 8 Sunan Muria atau Raden Said juga menggunakan kesenian wayang sebagai media dakwahnya ya, menggunakan wayang. Kalau sekarang wayang, kalau di kita wayang golek ya. Itu dakwahnya memakai itu ya. Yang ke-9 Sunan Gunung Jati atau Syekh Said Hidayatullah memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja dan juga sering bermusyawarah antara sesama seluruh rakyat ya. Dalam segala permasalahannya pun beliau diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Nah ya, itulah pembelajaran kita kali ini tentang kisah keteladanan Wali Songo ya. Sebagai tindak lanjutnya kalian harus meneladani sikap keteladanan dari Wali Songo seperti apa? Rendah hati, pekerja keras, dan rajin beribadah. Dan diantaranya menjalankan sholat yang 5 waktu. Ya, itu saja pembelajaran kita kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Selamat beristirahat ya. Dicukupkan dari Bapak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.